Oke, pemirsa, masih bersama Rama Technical Team. Jadi pagi hari ini saya akan merakit yaitu sebuah inverter. Ini mau saya buat permanen teman-temannya, buat saya sendiri. Jadi untuk rakitannya di sini sudah kita baut di sini. Cuman di sini saya menggunakan alat kadarnya ya. Jadi di sini kita pasangkan isolator, yaitu menggunakan kertas biasa. Jadi kekuatan inverter ini apabila cuman untuk lampu-lampu saja ya. Jadi untuk kertas ini mampu, misalnya kalau mau untuk angkat-angkat yang berat ya, seperti kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya ya, atau untuk ngangkat TV ya harus kasih yang kuat ya. Ini isolatornya nih kasih yang kuat, kasih mika itu lebih tahan. Cuma di sini saya menggunakan kertas biasa karena saya pakai buat lampu saja. Kalau untuk lampu saja tentunya ini sudah bagus, karena untuk MOSFET-nya ini sama sekali tidak panas kalau buat untuk mengangkat lampu. Jadi di sini mau kita desain, di sini saya tidak menggunakan box, jadi saya hanya menggunakan trapo. Ini traponya gede banget ya, memang ini Kak, trapo bekas inverter juga yang sudah bakar karena akibat banjir. Jadi sudah tidak bisa dibaiki, jadi kita ambil traponya saja. Lalu kita akan rakit inverter lagi, tapi di sini saya menggunakan MOSFET 1010 yang kita gunakan. Jadi di sini IRF 1010 yang kita gunakan. Ini adanya kertas. Nah, ini yang kita gunakan yaitu ya IRF 1010 atau F1010E ya yang kita gunakan. Oke deh, ini karena mau kita satukan dengan ini, jadi ini pendinginnya di sini kita buka, salah satu di sini kita buka lalu kita kasih lubang seperti ini, lalu kita pasang di sini supaya bisa menyatu. Dan nanti kalau kita mau angkat-angkat ya, ngangkatnya cuman kita angkat ininya saja. Jadi ini sudah rapi ya, enggak rapi ya, tapi ya pokoknya sangat-sangat sederhana lah rakitannya, pokoknya enggak. Nanti untuk yang di sampingnya di sini mau kita pasangkan stop kontak di bagian di sininya untuk menghubungkan lampunya.
pemirsa, sudah selesai perakitannya, jadi sederhana saja perakitannya. Dan ini adalah isolatornya untuk menggetarkan ini ya, di antara 4 MOSFET di sini. 4 MOSFET ini artinya 2 ya, karena ini kita paralel, yang di sini kita paralel. Jadi di antara kanan dan kiri, kabel biru dan kabel hijau di sini akan menyala bergantian ya. Jadi dia akan tegangan aki nanti akan mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Pokoknya pindah-pindah seperti ini dengan cepat ya. Jadi per detiknya itu nggak tahu berapa ribu detikan ya, nggak tahu berapa seandainya saklar itu berapa off dan berapa onnya setiap detiknya. Dan ini sudah kita pasang jalur negatif dan positif, ini kita jelaskan dulu, dan ini terhubung kemana saja. Jadi untuk positifnya di sini masuk ke trapo TC ya, jadi positifnya masuk di trapo CT nya, dan untuk tegangan 12 voltnya yaitu di sini menuju ke jalur kolektor MOSFET. Ini masuk ke kolektornya MOSFET atau ke drain ya. Jadi untuk gate-nya di sini kita hubungkan ke isolator gate-nya. Gate-nya itu tegangan kecil ya, untuk tegangan positif kecil untuk mengaktifkan MOSFET ini yang kuning ini. Jadi yang untuk source-nya kita hubungkan jadi satu. Source-nya itu di kaki kanan di sini, kaki kanan yang di sini ya. Dan untuk gate-nya itu sebelah sini, dan source-nya di sebelah sini. Jadi kita jadikan satu source-nya. Jadi kita masukkan ke ground. Jadi untuk gate-nya yaitu mendapatkan tegangan kecil dari isolator tersebut. Jadi tegangan yang dialirkan di sini 5 volt dari isolator. Jadi isolator ini apabila bikin harus ada tegangan 5 volt kanan kiri. 5 volt, misalnya kok ini tegangannya 12 volt, berarti ini ada yang rusak. Jadi tegangannya harus 5 volt ya normalnya. Kalau misalnya tegangannya 12 volt berarti ini rusak transistornya di sini. Kalau tegangannya 5 volt sudah bisa buat inverter. Dan inverter ini karena ini menggunakan trafo gede, jadi tegangannya di sini 300 volt. Kita coba ya apakah benar 300 volt tegangannya. Apakah aman 300 volt digunakan untuk elektronik? Aman ya. Jadi elektronik itu tegangannya, jadi ini misalnya 300 volt itu enggak murni ya, enggak sekuat seperti dari genset ya. Kalau genset tegangan 300 volt kebakar. Kalau inverter tegangan 300 volt ini nanti kalau dikonsumsi dia turun, maksudnya dia terbatas tegangannya. Seperti itu ya, beda dengan tegangan genset. Nah, tegangan genset 300 volt kebakar, untuk kipas bisa kobong. Jadi elektronik itu kekuatannya yaitu 220 volt hingga 240 volt. Misalnya 250 volt masih tahan. Oke, coba kita hubungkan ke listrik. Tadi sudah kita tes, tidak ada yang konslet di sini ya, karena di sini saya menggunakan isolator, menggunakan kertas dan isolator, dan ini oksilator ya. Jadi beda, hampir sama namanya. Kita ambil akinya dulu. Jadi kita tes dulu source sama drainnya ya. Source sama drain ini tidak boleh connect. Saya ini negatif dan positif. Kalau connect berarti konslet dia rusak, atau kakinya semuanya ini jangan sampai ada yang connect. Semuanya kaki ini jangan sampai connect. Kalau connect salah satu berarti ada yang rusak. Jadi perlu kita perbaiki.
Oke, sudah selesai ini berarti ya, sudah jadi. Oh, ini belum terhubung. Negatif ini. Oksilatornya belum terhubung. Pas lagi. Oke, sekarang kita tes. Saya akan siapkan apometernya. Cium baunya. Kita cek tegangannya. Tegangannya 293. Jadi ini aman ya, digunakan aman. Sekarang kita tes. Saya akan menyalakan bur. Patah ini. Memangnya enggak mau. Chill, bro, chill. Patah bukan salah gue ya. Patah salah. Di sini aku tuh bebas. Oke ya, sudah bisa kita gunakan. Jadi ini sudah bisa kita gunakan saat mati lampu ya. Jadi sudah mantap lah, ini sangat rapi. Kita lepas saja. Misalnya mau kita simpan pun juga nggak terlalu ribet ya. Tinggal ini kita jepitkan di sini. Ini kita jepitkan di sini. Sekarang mau kita simpan ya. Ini nanti untuk cadangan mati lampu. Kita simpan, kita taruh di sini saja. Nanti kalau mati lampu aman, sudah punya inverter ya. Sangat aman. Kita simpan aja di sini. Dah, terima kasih sudah menyaksikan. Pokoknya selamat nonton video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen. Terima kasih.